Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa berkata tidak ada kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Dan seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Perkenalkan, saya Ala Septiani, kelas 64237 dengan NIM 64221146, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas karakter building yang berjudul Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan. Topiknya terdiri dari pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, dampak narkotika, dan cara menghindari narkotika. Abstrak. Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarga semakin meresahkan. Bagi dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebihan bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasa efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Pengertian narkotika. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Jenis-jenis narkotika. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan. Yang pertama, narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai resep dokter. Jenis ini kurang lebih terdiri dari 85 jenis, beberapa diantaranya seperti morfin, alfoprodina, dan lain-lain. Golongan 2 berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan ketiga memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan alamiah dan juga melalui proses kimia seperti narkotika sintesis. Jenis ini melalui proses pengolahan rumit. Contohnya narkotika sintesis semi-amfetamin, dexamfetamin, dan sebagainya. Narkotika semi-sintesis pengolahan menggunakan bahan utama alami kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi, contoh morfin, heroin, kodein, dan lainnya. Dampak narkotika. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapatkan bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia. Semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis zat yang diperbolehkan pakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus dalam pengawasan dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, diantaranya dehidrasi, bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang akibatnya badan kekurangan cairan, dan jika berlangsung lama bisa menyebabkan kejang-kejang, halusinasi, agresif, dan rasa sesak di dada. Menurunnya tingkat kesadaran membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Menghindari narkotika. Narkoba tidak akan menyelesaikan masalah hidup, apalagi jika dijadikan pelarian untuk melupakan masalah. Untuk menghindari penyalahgunaan narkoba tersebut, ada beberapa kiat yang disarankan. Pilih pergaulan atau teman yang baik, lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung di organisasi. Hindari rasa penasaran untuk mencoba, ketahui dampak buruk pemakaian narkoba, dan jika punya masalah cari jalan keluar yang aman. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya mempunyai pantun.
Pagi-pagi nonton iklan sambil makan ikan. Walaupun saya diabaikan, terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.